Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufia Nurubai dengan NIM 4304002000164. Saya dari kelas 2F Prodi Psikologi Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi dakwah Wali Songo dan moderasi Islam di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi dakwah Wali Songo terlebih dahulu. Jadi, penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-14 di wilayah Jawa tentunya tidak terlepas dari peran Wali Songo, 9 tokoh penyebar Islam yang dakwahnya bisa memikat hati masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim sebagai wali pertama dan guru para wali yang menyebarkan Islam di Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat menyebarkan Islam di Ampel Denta, Surabaya dan dikenal sebagai Bapak Para Wali. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok pesantren di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat, Sunan Derajat atau Sarifuddin menyebarkan Islam melalui pondok pesantren yang didirikan di Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku menyebarkan Islam di Gresik. Yang keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam di daerah Banten dan Cirebon. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Said menyebarkan Islam di Demak dengan mendirikan pondok pesantren di Kadilangu. Yang kedelapan, Sunan Kudus atau Jafar Shodiq menyebarkan Islam di Kudus dan mendapatkan sebutan Waliul Ilmi karena menguasai ilmu, tauhid, dan hadis. Yang terakhir adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said menyebarkan Islam melalui padepokan yang didirikan di kaki Gunung Muria. Strategi dakwah yang digunakan Wali Songo sangat bervariasi tergantung wilayah dan kondisi masyarakatnya. Para wali telah merumuskan strategi dakwah atau strategi kebudayaan secara lebih sistematis, terutama bagaimana menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara pada umumnya yang sudah sangat tua, kuat, dan mapan. Nah, para wali ini memiliki metode dakwah yang sangat bijak. Mereka memperkenalkan Islam tidak serta-merta, tidak ada cara instan, sehingga Wali Songo merumuskan strategi jangka panjang. Tidak masalah bagi mereka jika harus mengenalkan Islam pada anak-anak, karena mereka merupakan masa depan bangsa. Nah, gerakan dakwah Wali Songo ini merujuk pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui cara-cara damai, terutama melalui prinsip yaitu metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Sebagian besar dari para penyebar Islam ini beradaptasi dengan luas agar penyampaian Islamnya diterima masyarakat. Fakta sejarah menunjukkan bahwa setelah dakwah Islam dijalankan Wali Songo, Islam berkembang sangat pesat di kalangan pribumi. Ajaran dan strategi dakwah para Wali Songo tersebut bisa diteladani dan dikembangkan oleh para pendakwah saat ini sesuai dengan konteks zaman. Jadi peran Wali Songo adalah yang pertama, sebagai pelopor penyebar agama Islam di Jawa. Yang kedua, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama. Yang ketiga, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya. Yang keempat, sebagai pejuang yang gigih membela dan mengembangkan agama Islam. Yang kelima, sebagai guru agama Islam. Dan yang keenam, mendirikan masjid dan pondok pesantren sebagai tempat beribadah dan proses pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai moderasi Islam di Indonesia. Moderasi Islam merupakan pemahaman Islam moderat dengan gagasan menentang segala bentuk kekerasan, melawan fanatisme, ekstremisme, menolak intimidasi, dan terorisme. Moderasi Islam adalah Islam yang toleran, damai, dan santun, tidak menghendaki terjadinya konflik, serta tidak memaksakan kehendak. Moderasi Islam juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ada beberapa upaya untuk dapat memperkokoh visi moderasi yang harus dikembangkan oleh generasi muda Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek agama maupun sosial.
Yang kedua adalah tawasuh, mengambil jalan tengah, yaitu tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi ajaran agama. Yang ketiga, tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang. Yang keempat, itidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kelima, menerapkan sikap toleran, bersikap berhati-hati dalam menjatuhkan vonis kafir dan sesat. Yang keenam, menciptakan ruang dialog inklusif atau terbuka baik dengan kelompok atau aliran internal dalam Islam maupun dengan berbagai kalangan pemuka agama non-Islam. Yang ketujuh, egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan atau agama dan tradisi. Yang terakhir adalah musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Penanaman moderasi Islam ini dimaksudkan agar generasi muda memiliki sikap keagamaan yang inklusif, sehingga jika berada di masyarakat yang multikultural dan multireligius, kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dan bisa menempatkan diri secara bijak dalam interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.